Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Sebuah lengan alam semesta itu benar-benar menyegelku di sini. Apakah itu sudah hilang terlalu lama? Gumam Tianwu. Tetapi nampaknya sungguh merepotkan untuk menerobos dunia ini. Senior, ayo pergi bersama. Saya punya harta karun yang dapat menembus batas ini, kata Xuyan. Gouyan yang berada di lengan baju itu langsung terkekeh. Bahkan sedikit malu. Biasanya cukup pedas ucapanmu. Namun saat ini, kamu memanggil seperti panggilan sayang. Itu bukankah tak tahu malu? Lalu, Tianwu mengangkat alisnya. Xuyan pun berkata, membuka segel untuk senior. Ini juga merupakan harta karun, kata Xuyan dan melepaskan mata anjing itu dari lengan bajunya. Gouyan berkata, Anda benar-benar memperlakukan saya seperti harta karun, nampaknya aku ingin kabur saja dari rumah. Mata anjing itu tiba-tiba terbuka lebar karena marah dan meraung. Harta karun ini memiliki temperamen yang buruk, Xuyan berkata sambil tersenyum. Kemudian Tianwu menatap mata anjing itu dan tiba-tiba terpana, apakah itu kamu? Nampak Gouyan dan Tianwu keduanya berbicara serempak. Mata biru, saya tidak menyangka akan ada kesempatan untuk bertemu lagi. Tianwu menunjukkan kebahagiaan langka di wajahnya. Monster air, lama tidak bertemu denganmu juga. Gouyan jelas juga memberi nama panggilan pada Tianwu. Kenapa hanya bola mata yang tersisa? Di mana tubuh fisikmu? Tianwu bertanya. Tubuhku meledak, dibagi menjadi beberapa bagian oleh penjahat. Kemudian dia dibawa ke berbagai dunia, jadi sangat sulit untuk menemukannya sekarang. Jawab Gouyan. Sayang sekali, kau sangat kuat sebelumnya. Namun, kini hanya bola matanya yang tersisa. Jika aku tidak ingat nafas anehmu, maka saya benar-benar tidak dapat mengenalimu. Lanjut Tianwu. Kalian berdua saling kenal, Xuyan pun melihat keduanya mengobrol dengan gembira. Karena itu, tanda di alismu, saya ingat itu adalah Raja Jahat. Ia pernah mengikuti Dewa Jahat ke alam misterius barat. Tianwu memandang Xuyan dan berkata, apakah kamu bingung? Tidak, Raja Jahat telah jatuh. Saya seharusnya hanya dianggap sebagai penggantinya. Xuyan menggelengkan kepalanya dan berkata, pewaris, tidak mudah menjadi pewaris orang gila itu, kata Tianwu. Nampak matanya dipenuhi kenangan, dan dilihat dari ekspresinya, itu pasti kenangan yang buruk. Saat Tianwu mendekat, reaksi pagoda Zichen Chuling menjadi semakin intens. Namun apa sebenarnya yang menyebabkan reaksi Zichenta? Tianwu senior, bagaimana kamu bisa disegel di sini? Xuyan bertanya. Seharusnya bukan Tianwu sendiri yang dapat menyebabkan reaksi menara Zichen, tetapi apakah Tianwu punya sesuatu yang lain, sehingga menarik menara Zichen untuk bergerak? Kamu benar-benar datang ke sini untuk itu, saya benar-benar mengira itu kebetulan. Mata Tianwu tiba-tiba menjadi dingin dan tegas. Saya tidak menyembunyikannya dari senior, saya merasakan sesuatu, namun membuka segel bagi para manula tidak hanya berarti hal ini. Xuyan pun menangkupkan tinjunya dan menangkupkan tangannya. Menara Zichen berubah, dan Xuyan tidak tahu apa itu, dan sekarang kita hanya bisa mencari tahu apa itu sebelum kita membicarakannya. Dan itu jelas tidak sesederhana yang difikirkan untuk bis menyegel benda-benda surgawi di sini. Mungkin itu ada hubungannya dengan hal yang menyebabkan gerakan aneh di menara Void Spirit Zichen. Anda tidak bisa mengendalikannya, bahkan sulit juga bagi saya untuk menekannya. Dan untuk menekannya, bahkan membuatku harus menggunakan setengah kekuatanku untuk melakukannya, kata Tianwu perlahan. Dengan dikatakan demikian, Xuyan pun menjadi semakin penasaran. Senior, bisakah kamu memberitahuku apa itu? Mata Xuyan pun tulus. Kamu benar-benar tidak tahu? Tianwu bertanya lagi. Xuyan pun mengangguk dengan berat, karena dia benar-benar tidak tahu. Kamu tidak tahu apapun yang lebih baik tentang ini, itu saja, maka ayo pergi. Senior, jika memungkinkan, saya mungkin bisa membantu Anda. Xuyan pun menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya. Xuyan tidak tahu apa itu, tetapi dari percakapan itu,
Kemungkinan besar ia sudah menebaknya bahwa alasan mengapa Tianwu disegel di sini seharusnya ada hubungannya dengan itu. Kemudian Tianwu melihat kegigihan Xiaoyan dan tanda di alisnya. Namun setelah sedikit ragu, dia pun membuka kancing kemejanya. Adegan yang mengejutkan pun nampak di dadanya. Dengan seperti kristal bersinar dengan cahaya warna-warni, itu tertanam dalam daging dan darah Tianwu. Daging dan darah di atas sangat ganas, tampaknya sangat tidak harmonis. Benda apa ini? Xiaoyan pun tampak terkejut. Ini Bu Tianjing yang terpilih dan akan membuat Anda menjadi seperti saya. Tentu itu juga akan memberi Anda kekuatan yang besar. Dikatakan benda ini seharusnya menjadi harta karun. Xiaoyan mencubit dagunya dan hanya melihatnya. Lalu tampaknya itu terasa tidak nyaman. Tidak, kristal ini tidak dapat dimurnikan. Kecuali pemilik baru ditemukan. Kalau tidak, kamu akan hidup selamanya. Ini akan membawa rasa sakit yang tak ada habisnya. Lalu wajah Tianwu menunjukkan rasa sakit. Saya dulu mengejar kekuasaan, tetapi dia tahu lebih banyak lagi rasa sakit yang dia alami, dan Anda adalah satu dari sedikit orang yang saya temui yang masih memiliki pemikiran baik. Padahal kristal ini memiliki kekuatan yang besar, tetapi rasa sakitnya tak tertahankan. Senior, bisakah kamu biarkan aku mencobanya? Pagoda Zichen Chuling pun membimbing Xiaoyan untuk menemukan kristal ini. Bahkan Tianwu pun kesakitan, dan hal ini menunjukkan bahwa perannya sangat luar biasa. Aku khawatir ini tidak akan berhasil, karena tidak mungkin bisa dikeluarkan dari tubuhku. Tianwu tersenyum pahit. Jelas dia sudah lama ingin menyingkirkan kristal ini. Senior, izinkan saya mencobanya. Kemudian Xiaoyan mengulurkan tangannya, lalu mencoba menyentuh Tian Bucing yang membentang ke arah dada Tianwu. Tianwu bahkan menunjukkan tatapan penuh harap di matanya. Kemudian Xiaoyan pun perlahan mengulurkan jarinya, dan saat itu semakin dekat, reaksi Pagoda Zichen Suling menjadi keras. Tampaknya sangat menginginkan kristal ini, dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pagoda Zichen Suling kecuali saat Xiaoyan ingin menggunakannya, biasanya hampir tidak terlihat, dan tidak akan muncul secara kebetulan sama sekali. Lalu saat jari Xiaoyan bersentuhan, kristal pengolah langit tiba-tiba meledak dengan cahaya yang sangat menyilaukan. Pada saat yang sama, Tianwu merasakan sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya, lalu membuatnya mengaum kesakitan. Xiaoyan pun tiba-tiba menarik kembali jarinya. Namun, kristal pembangun surga di dada Tianwu masih memancarkan cahaya warna-warni yang menyilaukan, kemudian mulai bergetar. Ia sebenarnya ingin dicabut dari dada Tianwu, namun nampaknya sudah terlambat. Tetapi kemudian, kristal pembangun langit membelah daging dan darah terbang keluar berubah menjadi Kang Hong dan jatuh ke tengah alis Xiaoyan. Tianwu terkejut, dia tidak bisa menyerap kristal pengisian langit yang menyatu, dan itu benar-benar menghilang di antara alis Xiaoyan. Kristal ini dikatakan sebagai sesuatu di luar dunia. Ini bukanlah sesuatu yang dapat kita dan makhluk hidup lainnya gunakan untuk kendalikan. Tianwu berkata, aku tidak menyangka bisa menyatu denganmu. Tianwu mengabaikan rasa sakitnya, dia memandang Xiaoyan dengan kaget. Xiaoyan berkata, senior kristal ini, Xiaoyan pun tersenyum pahit. Dia tidak menyangka akan berkembang seperti ini. Akhirnya aku berhasil menyingkirkan kristal ini dan mampu menyatu dengan Anda, berarti itu milik Anda. Ini untukmu, saya telah mundur di sini, dan itu karena kristal pembangun surga ini, meski itu memberiku kekuatan, namun efek samping yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk melebur sangatlah berbahaya. Itu akan berubah menjadi keberadaan lain, kehilangan kesadaran total, jadi kamu harus berhati-hati. Tianwu, yang kehilangan Tian Mending kristal, dia pun tidak marah, dan sebaliknya, wajahnya menunjukkan ekspresi sangat bahagia. Rupanya dia mencoba metode yang tak terhitung jumlahnya tetapi tidak bisa lolos. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar akan melepaskan kristal pembangun surga darinya, dan rasanya seperti mencabut duri beracun yang tersangkut di tubuhnya. Xiaoyan pun mengangguk, hanya saja kristal pembangun surga ini tidak menyatu dengan tubuh Xiaoyan, dan sebaliknya, ia langsung diserap oleh Pagoda Zichen Suling.